2026, we're so ready. Are you ready? Welcome back to M's Hanum's Podcast. Season 3. And kita mau bilang Happy New Year. Happy New Year. Curious buddies. Yes. Selamat tahun baru buat para curious buddies kita. Kita masuk ke tahun 2026 di season 3 masih dengan pembahasan yang gak kalah seru. Gak kalah seru. Kita bakal bahas daily things sama daily thoughts. Yes. Ketemu research, ketemu buku dan lainnya. Iya, karena kayak di 2025 kamu baca banyak buku gak, Hums? 2025 lumayan. Lumayan ya? Aku juga sih lumayan. Dan banyak artikel juga yang aku baca dan aku gak sabar untuk ngebahas itu nantinya. Iya bener-bener. Oke, dan pastinya masa tahun 2026 ini belum follow kita. Iya, jangan lupa follow kita di Spotify. Yes, please. Jangan lupa komen juga sama share podcast ini. Yes, dan follow Instagram dan TikTok kita untuk dapetin info kenapa dalam 1 menit. Yes, jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Yes, kita nggak cuman kenapa kan, sekarang kita bikin ada bukan blind ranking, Top 7. Top 7. Iya, Top 7 juga seru sih. Iya. Jadi iya seru sih, aku suka ternyata banyak hal yang kita nggak tahu ternyata ada. Iya, maksudnya top 7 datanya. Segala sesuatu tuh sebenarnya ada datanya. Betul. Sama kayak konten YouTube kita, kan kita ngebahas. Betul. Banyak hal kita bahas alien, kita bahas bajak laut, kita bahas dragon dan lain-lain. Ya, jadi kita berharap ya di tahun 2026 ini. Konten kita juga semakin banyak. Betul. Konten kita semakin bukan cuma kuantitas tapi juga kualitasnya. Betul. Selain konten-konten, biasanya tahun 2006 kan relate dengan resolusi. Iya, tahun baru gitu. Tahun baru. Sekarang artinya kita udah di awal Januari nih. Ini kayak riset gitu ya? Enggak riset sih, start. Iya, udah pada begin again. Betul. Taylor Swift tetap. Begin again bukan film. Mark Ruffalo. Itu bukan ya? Anyway, iya. Bukan Begin Again. Yang film. Oh iya. Ruffalo bener kan? Iya. Ruffalo. Yes. Ya, pastinya ada ini kan, ada resolusi gitu. Ada 2026. resolusi 2026 ada target-target yang mau kita capai gitu. Biasanya sih pasti semangat baru, terus hobi baru, target-target baru gitu. Benar. Yang kita bikin gitu. Iya, dan ini Nahum tuh nemuin topik ini ya, menarik banget. Terus pas dia bahas, aku kayak, oh iya juga ya. This is very interesting. Karena kamu temuinnya di internet ya? Iya, aku lagi googling, terus ternyata apa sih yang mesti kita siapkan di 2026 gitu. Ternyata ini menarik, dibilang kayak, lo tuh harus siapin safety net. Kan ketika ngomongin safety net tuh kita yang di kepala kita, safety net misalnya pekerjaan. Kita harus punya backup pekerjaan, kita harus punya backup keuangan, backup tabungan. Gitu-gitu pokoknya yang bikin kita mungkin boleh jelasin dikit. Safety net itu konteksnya kayak apa sih gitu? Konteksnya tuh kalau misalnya nih ya bayangin kayak kita loncat di games apa sih? Kayak kalau kita bungee jumping, betul. Itu tuh pasti ada netnya gitu kan? Yang apa sih yang siap untuk menangkap? Betul. Nah ini sama lah kayak safety net itu, tapi bukan ya sama lah kayak kalau misalkan nih kita kena lay off gitu, kita masih ada safety net adalah tabungan. Betul. Atau mungkin sakit. Ada biaya-biaya yang harus dibayar, kita punya tabungan, gitu loh. Pekerjaan, kalau misalkan, gue pekerjaan ini enggak, mungkin kena layoff atau mungkin gajinya jadi turun, tapi punya side job. Betul. Nah, bilangnya bahasanya tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Kayak safety net tuh kayak jaring buat kita. Backup ya. Betul. Jadi kayak tadi kita bisa enjoy bungee jumping misalnya ya karena kita di bawah ada net yang siap untuk nampung kita gitu. Benar. Nah itu biasanya betul. Kalau kenapa-napa. Betul. Iya. Makanya safety net ini sifatnya adalah mensupport gitu kan. Yes. Nah ini yang menarik di yang aku temuin di artikel ini, ada yang namanya psychology safety nets. Jadi bukan keuangan, bukan pekerjaan. Yaitu adalah 5 hal yang bakal kita bahas untuk mempersiapkan atau ya memberikan ke rasa aman. Betul. Untuk diri kita gitu. Di 2026 ini Exactly. Gitu. Kita bakal bahas ada 5 poin apa aja, tapi for now get your coffee ready. And maybe your notes ready. Yes, dan kita akan mulai episode kali ini. Yes. Oke, safety net 1.
Safety net 1, kita akan bahas yang pertama harus kita siapkan untuk di 2026 ini adalah social support network. Jadi pekerjaan boleh berjalan, semua tanggung jawab boleh kita lakukan, tapi kita harus punya satu safety net yang ini nih, si social support network. Jadi di sini dibilang kalau ada satu hal yang biasanya semua ilmuwan tuh sepakat, itu adalah manusia itu nggak didesain buat hidup sendirian. Kita tuh makhluk sosial gitu kan. Jadi, Dan kalau riset di PLOS Medicine oleh Holt Landstad dengan lebih dari 300.000 partisipan itu menemukan bahwa hubungan sosial yang kuat bisa menurunkan resiko kematian setara dengan berhenti merokok. Oke, yes. Nah, kenapa tuh Nahum? Atau apa ada yang mau kamu tambahin? Enggak sih. Tapi bener, ini kan kita pernah bahas juga mengenai studi tentang kebahagiaan. Iya, ini udah pasti dibahas kalau emang social life itu emang indikator vital itu gitu. Betul. Tapi seperti apa gitu sosial ini seperti apa? Tapi sebelum kita masuk ke situ, kenapa hubungan sosial ini penting gitu ya? Karena sistem syaraf kita lebih tenang ketika kita berada di sekitar orang-orang yang aman. Orang-orang aman tuh ya tadi ya, yang suportif dan lain-lain. Itu yang terjadi adalah katanya detak jantung kita turun, hormon stres menurun, terus otak tuh keluar dari mode survival. Karena biasanya kayak pernah kita bahas, kita biasa sering fight or flight mode gitu. Iya. Jadi kayak yes. Iya kan kalau psychology itu kan sebenarnya ya bukan secara fisikal ya. Betul. Nah, tapi kayak emang secara kenyamanan yang bisa dipersiapkan di dalam hati dan pikiran kita. Yes. Nah ini kita masuklah ke gimana caranya pilih support system yang baik gitu kan. Betul. Pilih, ya kan? Yeah. Social, did I say social? I did, right? Yeah. Social support system. Yeah. Nah ini pertama nih, pilih orang yang konsisten. Penting sih. Bukan hanya baik sesekali gitu kan. Jadi hindari tuh orang-orang yang unpredictable. Sometimes warm, sometimes cold. Nah, sesuatu karena pola ini malah meningkatkan anxiety atau kayak kecemasan. Nah, ini tuh bukan kita yang ngomong loh. Betul. Cek gitu. Bukan kita loh. No. Ini ada penelitiannya dari Mickel-Linser sama Shaver tahun 2016. Exactly. Jadi ketika kita pilih support system, pilih orang yang benar-benar konsisten gitu. Jadi ya tadi kalau yang tiba-tiba A, tiba-tiba B justru malah ningkatin itu kita ya, ningkatin anxiety kita gitu. Betul. Yang nomor Kedua, pilih orang yang meningkatkan kesehatan mental, bukan drain your energy. Ini ada contoh-contohnya ya. Yang pertama, cari orang yang buat kita tenang. Setelah bicara sama dia tuh kita tenang gitu. Terus yang kedua, pilih orang yang memvalidasi perasaan kita. Bukan yang kalau ketika kita curhat malah kayak, lo kurang beriman. Iya, atau kayak gini. Kurang berdoa kayak, kamu. Lu masih mending. Aduh, itu ganggu banget sih. Aduh. Terus dibilang selain memvalidasi perasaan kita, dia tuh nggak mempermalukan kita ketika kita tuh lagi rentan gitu. Misalnya ya kita lagi curhat soal kita tadi ya kita lagi fragile, kita lagi lemah, dia malah kayak cemen lo gitu misalnya. Itu kan jangan drain. jadi carinya tuh orang-orang yang emang pas. Iya, aku tuh suka akhirnya kayak ketemu orang yang kayak setelah pulang tuh aku tuh tenang. Betul. Berasa kayak yang tadinya aku kayak oh my god gimana tapi selesai kayak bukan menemukan jalan keluar, tapi paling nggak berasa lebih calm. Terus kayak lebih serene gitu, kayak kayaknya orang ini orangnya emang baik gitu. Betul. Dan itu nular. Bener. Good vibes atau ya aku kalau bilang bad vibes takut terlalu ngejudge gitu ya. Tapi anyway dua hal vibing ya. Vibe-nya nular. Jadi yang dihindari yaitu adalah orang yang negatif kronis. Betul. Terus orang yang marah dan impulsif. Karena itu juga karena dia terlalu impulsif, dia yang impulsif, kitanya yang berasa kayak hormon stres kita tuh juga jadi naik gak sih? Betul. Dan orang-orang kayak gini kan seringkali justru mereka ngeluh terus gitu ya. Iya. Nah keluhan dia tuh agak draining biasanya gitu. Benar. Sorry. Agak lumayan bikin drain your energy. Ada juga orang yang selalu kompetitif. Oh, itulah yang masuk kayak masih mending lu. Itu kan somehow competition ya. Iya. Menunjukkan enggak, gue lebih susah atau apa. Ada yang bilang menderita aja kok diadu-adu gitu. Kocak ya. Aduh, iya. Nah, udahlah sampai di situ ya. Nah, ini nih kita harus memprioritaskan
growth friends, bukan comfort friends. Bedanya apa emangnya Nahom, growth friends and comfort friends? Betul, ini growth friends itu biasanya dia tuh kayak mendorong kita buat lakuin hal-hal baru. Terus biasanya nge-challenge kita dengan cara yang sehat ya. Kayak dibilang kayak, dong lu bisa kok dong ngelakuin hal ini gitu. Dan biasanya apa ya? Kayak yang suportif lah gitu. Iya. Terus biasanya dia tuh mereka tuh mendukung keputusan-keputusan penting kita gitu. Iya benar-benar. Kayak kita mau nambah belajar, kita mau melakukan sesuatu di karir, even buat kesehatan mental kita, dia tuh mereka orang-orang yang suportif gitu. Iya, kayak mendorong ide baru gitu loh. Kayak dari diri kita pun jadi kayak terpicu nggak sih untuk kayak kegali gitu kayak, iya benar juga ya. Pas habis ngobrol, oh iya juga ya benar-benar. Terus kayak oh lo gitu ya, aku jadi kena ide baru nih gitu, gue dapet ide baru. Nah yang berikutnya adalah bukannya untuk gak ditemenin lagi ya, bukan. It doesn't mean kita harus melupakan, apa sih katanya kalau telur lupa cangkangnya atau apa sih kacang lupa kulitnya. Nah ini ada yang judulnya comfort friends. Nah comfort friends ini emang hanya ada untuk fun, menghindari pembicaraan yang dalam dan tidak bisa diandalkan saat krisis. Gak apa-apa juga kalau emang punya teman seperti itu kan? Gak masalah karena ya kan emang kehidupan ini kan emang nyari nyaman pastinya kan. Dan teman-teman betul, si comfort friends ini penting buat ya kalau kita lagi mumet lagi apa-apa ya kita lari ke mereka gitu. Iya, emang carinya buat fun aja. Betul, tapi tetap harus punya si growth friends ini. Karena itu inti support dari network yang sehat gitu ya. Betul. Untuk karena itu kayak kita jadi rasa nyaman, ada safety net itu. Oh kita punya. Iya. Berikutnya ini juga jangan pilih jumlah yang besar. Betul. Gitu. Biasanya sih kalau pilih si growth friends atau social support ini pilih 3 atau 5 orang inti. Ini tuh ada konsep ilmiahnya. Ini dari namanya Dunbar's number dari Robin Dunbar numbers. Wow. Keren ya? Dunbar's number. Oke. Betul. Di sini dia bilang apa? Apa Holmes? Oh, aku salah. Manusia itu hanya bisa menjaga kedekatan emosional dengan 5 orang paling inti. 15 orang dekat dan 50 orang familiar. Oke, coba ulang lagi. 5 orang paling inti. 5 orang paling inti. Ini family bukan ya? Mungkin family ya? Bisa juga sih. Iya. 5 orang paling inti, 15 orang dekat, 50 orang familiar. Oke. Aku tuh keinget ya, sama temen aku ngomong. Jadi dia ceritakan, kita ngobrol gitu. Iya, gue tuh temen SMA aku. Kita ngobrol segala. Terus tiba-tiba dia bilang ini, iya Mi, jadi waktu itu tuh jadi dia udah kerja, tapi waktu itu tuh dia kayak masih main-main gitu. Terus sama rekan kerjanya yang emang lebih dewasa, dia bilang gini, lo begitu terus soalnya teman-teman lo kayak gitu. Show me your friends and I'll tell you your future. Wow, aku sering dengar kata-kata itu ya, tapi itu bener adanya. Iya. Karena kan kita itu dibentuk oleh 5 orang terdekat kita. Betul. Dan iya sih bener-bener. Dan artinya bukan harus ninggalin comfort friend tadi ya. No. Tetap berteman nggak apa-apa karena ya cuma mungkin porsinya dibagi lah. Iya. Jadi waktu itu teman aku tuh emang kayak udah ini banget, messy banget. Dia terus temennya kayak, iya nih gue kerja, lu telat ya gini. Terus dia dibilangin, yang karena dia juga lebih dewasa dia bilang, dan yang ngasih tahu juga emang kayak lebih tek gitu loh. Jadi dia bilang, show me your friends and I'll tell you your future. Ini kayak ada di what? 12 Rules of Life-nya si Jordan Peterson nih dibahas juga nih. Oke. Kayak dia nemuin teman dia yang udah lama banget, tapi dia nggak bisa ngindari teman dia ini tuh nggak bisa berhenti minum, dan jadi alkoholik gitu lah. Terus ya udah akhirnya si Jordan Peterson kayak bilang, aku lupa endingnya gimana, cuma dia bilang kayak lu nggak bisa ninggalin, lu harus ninggalin ini lingkungan ini buat lu kayak berkembang gitu. Benar-benar. Jadi ya ini bisa jadi sebuah refleksi ya di awal tahun. Coba tanya nih ke diri sendiri, siapa 5 orang terdekat yang benar-benar nih bisa jadi social support network. Ya, ini adalah safety net kita yang pertama, punya social support. Kalau lagi dengerin ini terus kepikiran nama langsung catat. Iya. Catat nama-namanya terus kontak langsung. Iya benar-benar. Pause dulu episode ini langsung WhatsApp. Apa kabar gitu. Iya, atau kalau emang belum bisa itu kayak tulis notes dulu paling enggak ntar abis ini kontak gitu. Iya.
Atau hi aja kan? Hi gitu. Iya benar. Tapi takutnya gitu kalau cuman hi terus yang di sana kayak wah dia mau minjem duit. Iya. Kalau setengah-setengah nggak boleh jangan. Iya. Baru kita pernah bahas juga kok di episode sebelumnya. Kayak 5 tipe temen ya? 5 tipe temen. Terus juga kita bahas waktu itu sama Tasya Alma. Iya. Making adult friendship. Iya, kita bahas apa namanya? Supportive buddies ya? Iya, enggak, accountable buddies. Accountable buddies, ya. Accountable buddies harus punya 1 atau 2. Make sure si accountable buddies ini adalah orang yang ngingetin kita gitu. Iya, ngecek kayak, udah belum loh? Iya, Hums katanya mau bikin ini. Ems katanya mau achieve ini gitu. Yuk bikin gitu. Benar, itu butuh sih. Betul. Iya. Oke, sekarang kita ke safety net number 2. Safety net nomor 2. Yes. Emotional regulation skills. Ini dibilang, bahasa Indonesia apa ya? Emotional regulation skills. Jadi kemampuan untuk mengatur emosi gitu loh. Kayak misalkan kita ya kayak cepet marah, kita harus bisa mengaturnya nggak cepet marah dan menunjukkannya gitu loh. Betul, ini dibilang. Sakit nyangkut rambut aku. Apa? Superpower yang sering diremehkan. Dibilang kemampuan untuk merasakan emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Iya, kayak misalkan marah atau sedih, tapi nggak sampai gimana gitu. Betul. Apalagi kalau lagi kalau lagi sendiri mungkin lebih bisa gitu. Tapi kalau kayak lagi rame kan agak susah ya, kan nggak mungkin kita tantrum gitu. Betul. Di sini ada psikolog namanya James Gross. Dia udah meneliti regulasi emosi selama lebih dari 20 tahun. Lama juga ya. Penelitian menunjukkan kalau kemampuan seperti melihat ulang situasi stres, reframing, terus menamai emosi yang kamu rasakan, terus sama latihan pernafasan dan mindfulness, itu secara signifikan menurunkan aktivitas amigdala. Amigdala itu adalah pusat alarm di otak kita yang bikin kita agak lebih aware dan stres gitu. Benar. Nah, terus sudah juga dibilang sama affect labeling. Nah, ini dari Lieberman tahun 2007. Saat peserta memberi nama emosi yang mereka lihat, aktivitas amigdala itu menurun. Benar, itu tuh yang bikin stres kan ya. Betul. Nah, sementara bagian otak pengendali emosi itu meningkat. Nah, inilah dasar ilmiah frase name it to tame it. Bagus ya, name it to tame it. Jadi tame itu apa tame? Tame tuh kayak menjinakkan. Oh, oke. Ih, bagus ya. Jadi ketika kita marah ya kita name it gitu, kita lagi marah. Ketika kita sedih ya kita kasih frame gitu. Kasih labeling gitu. Kalau kita lagi sedih gitu. Karena dengan kita kasih tadi itu ternyata dijinakkan, di tame it gitu ya perasaan itu. Ini menarik sih, kayak emotional regulation skills kan. Kayak kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu sahabat aku ya. Terus dia bilang, ini lo tuh kalau marah ngapain sih? Apa yang lo lakukan? Yang pertama deh gitu. Terus aku kasih tahu, gini. Terus dia bilang, lo udah coba journaling nggak? Kalau gue lagi emosi nih, tiba-tiba kayak emosi udah terlalu full gitu. Karena aku pernah coba suruh mindful kan. Nah aku kayak gimana coba sitting on that emotion gitu kan. It's so hard. Nah terus dia bilang kalau gue journaling. Jadi dia tuh tulis perasaan dia benar-benar dia tulis. Gue tuh marah banget karena gini. Katanya sambil dia nulis itu tuh bener-bener keluarin kayak kerilis dan terus kayak ya lama-lama ya melembut isi hati dan pikirannya dan di tulisannya pun kelihatan. Kalau aku kan sempat journaling tapi based on like kayak ada promptnya gitu loh. Apa yang kamu lagi rasakan sekarang? Apa yang pengen kamu dapat 3 itu? Nah aku kayak gitu. Jadi bukan nulis kayak apa sih perasaan. Maksudnya bukan perasaan. Maksudnya kayak saat itu lagi gimana. Aku kan waktu itu sempat journaling pagi sama malam gitu. Untuk membuka dan menutup malam. Kamu juga sempat journaling kan? Aku sempat journaling. Aku kalau marah, aku sih dengerin musik-musik kayak Slipknot, Limp Bizkit gitu. Biasanya kayak ya gitu lah, butuh yang rilis gitu. Atau yang kedua ya aku dengerin nonton agak lain, dengerin ini podcast lucu dan komedi. Iya, benar. Itu juga kayak membuat ya kan itu emotional regulation skill ya. Itu kemampuan untuk mengatur emosi kita ya. Nah ini bukan berarti kita tuh nggak perlu jadi orang yang nggak punya emosi gitu. Jadi kayak enggak kalau gitu gue nggak boleh emosian. No, you are a human, we are a human. Kita cuma butuh alat buat nggak tersapu atau nggak terbawa sama arusnya. Makanya di awal dibilangkan kemampuan merasakan emosi tanpa tenggelam di dalamnya gitu. Dirasain boleh, tapi untuk tenggelam kayaknya jangan sampai. Kita butuh safety net ini gitu. Jadi aku ada rekomendasi buku buat ini. Kayaknya aku udah pernah rekomendasiin. Udah jadi topik kita kok. Udah, iya, Emotional Intelligence. Jadi salah satu yang
banyak dengerin juga. Iya, dari Daniel Goleman. Thank you. Dengerin deh. Iya. Ketiga, safety net ketiga. Clear personal boundaries. Penting nih. Kayak apa sih, ada jarak, ada apa ya? Bukan batasan. Personal, ada batasan yang kita set buat diri kita gitu. Tapi ini penting sih, safety net ini. Sebenarnya sih batasan ini nggak perlu berarti kayak menjauhi orang lain gitu. Tapi soal menjaga energi. Bagus, ulang. Oke. Ini bukan soal menjauhi orang lain, tapi soal menjaga energi kamu. Yes. Aku gitu. Aku suka gitu. Oke. Iya. Ini ada penelitian ini. Namanya Christina Maslow, penelitian soal burnout. Jadi dia bahas meneliti tentang burnout spesifik. Dia nemuin kalau bahwa orang yang nggak punya batasan lebih cepat habis secara emosional karena kapasitas mental mereka terus dicuri oleh tuntutan luar. Bagus banget bahasanya. Kapasitas mental mereka dicuri oleh tuntutan luar. Ya makanya kita butuh tadi ngasih batas gitu ya. Kayak kasih boundaries. Nggak berarti menjauhi orang lain sih Kak. Aku ngerasa kayaknya kalau emang karena kita kasih boundaries adalah untuk bisa jadi better people nggak sih? Iya. Oke. Iya. Nah ini gimana caranya? Aku kayak udah ngelewatin berapa step deh sebelum bahas itu. Jadi ini ada beberapa caranya. Pertama, clarify dulu nih. Betul. What situation drain your energy, drain my energy. Nah, situasi apa yang kira-kira bikin drain selama setahun ke belakang gitu ya, dicatat kayak terus dibuatlah boundariesnya gitu ya. Terus ada juga when do I feel resentful? Kapan aku merasa kayak orang tuh kayak sebel? Iya. Terus ini juga bagus. Kapan terakhir lo tuh bilang iya terhadap sesuatu tapi lo regret, lo nyesal banget itu. Aduh gue nyesal lakuin itu. Itu clarify itu. Kayak berarti boundaries gue tuh di situ gitu. Iya benar. Dan who repeatedly crosses my limits. Ada orang-orang kan yang mungkin kayak tanpa sadar kayak masuk aja gitu loh, crosses their limits, lo kayak why? Nah itu dicatat tuh orang-orangnya. Sebenarnya bukan untuk ini tapi untuk tahu ya. Bukan buat diinin tapi buat dihindari, di-kick jauh-jauh dari hidup. Nggak canda. Nah udah ya, stop loh. Kalau tadi clarify, sekarang identify the boundary types. Nah, jadi yang pertama adalah time boundary. Misalnya kayak bilang, gue udah gak kerja setelah jam 7. Nah, itu tuh udah kasih time frame. Betul, gue stop main scrolling sosial media setelah 1 jam. Kan kalau aku kan pasang reminder itu tuh di handphone. Jadi kayak, udah time boundaries gue udah. Kayak gitu. Berikutnya adalah energy or emotional boundaries. Misalnya, aduh kayaknya gue lagi gak mau deh dengerin conversation yang heavy ini. Gue kayak lagi gak mau dengerin pembicaraan ini. Gitu loh. Betul. So you give that boundaries to yourself. Iya. Ada juga material boundary, batasan itu hal-hal yang berupa material gitu. Kayak contohnya kayak, gue nggak mau pinjemin barang A ini ke orang ini karena gue merasa ini precious. Gitu, precious. Ntar kalau dipakai rusak atau hilang, jadinya kita bete lagi gitu misalnya. Iya. Nah yang berikutnya adalah physical boundary. Ini kayak ada orang kan beberapa yang suka kayak, I'm not comfortable with hugging gitu. Gue nggak nyaman dipeluk. Jadi ya udah kayak sorry gue gak nyaman. Nah itu kayak nggak apa-apa deh bilang seperti itu. Jadi kayak ya udah. Iya. Gitu. Nah yang terakhir adalah digital boundary. Nah ini mungkin relate juga sama yang kamu kayak main handphone gitu ya. Ini bisa juga relate karena kayak misalkan kayak gue udah nggak mau buka email atau gue nggak mau buka social media setelah jam 10. After 9 PM gitu, kalau udah di kasur nggak buka. Walaupun susah nih ya. Tapi ya anyway ini safety net yang kita perlu gitu. Exactly, karena menetapkan batasan itu adalah salah satu safety net yang paling kuat yang bisa kamu bangun. Itu bisa dikontrol, itu yang kita bisa kontrol. Iya. Saying no. Iya. Yang keempat, apa Holmes? Iya. Yang keempat itu adalah purpose sama meaning framework. Jadi kita nemuin purpose, nemuin meaning dalam ini apa di tahun 2026 gitu. Jadi kayak ini ada Viktor Frankl pernah bilang kayak ia yang punya why, punya mengapa dalam hidup bisa menghadapi hampir segala bagaimana, segala how gitu. Jadi kayak ulangin ya, kayak orang yang punya tahu why-nya itu apa, dia bisa menghadapi any kind of how gitu. Ada masalah apa dia kayak I'll try to figure it out gitu. Karena dia tahu dia ada kenapa dia di situ. Betul, gitu.
betul. Oke, nah ini riset ini mendukung hal ini ya. Ada sebuah studi besar lainnya terhadap lebih dari 13.000 orang dewasa di Boston University. Usianya itu 50 plus ya, di atas 50. Mereka menemukan bahwa mereka yang memiliki skor tujuan hidup tertinggi memiliki resiko kematian dari segala penyebab yang jauh lebih rendah selama 8 tahun. Dibandingin mereka yang skornya tuh rendah untuk tujuan hidupnya. Kayak mungkin dia kayak nggak tahu atau belum belum pasti atau apa. Karena bahkan setelah peneliti menyesuaikan berbagai faktor pembaur seperti usia, kondisi kesehatan, depresi, status sosial ekonomi dan lainnya. Gitu loh. Ya. Jadi mereka karena mereka tahu tujuan hidupnya mereka, jadi mereka risiko kematiannya lebih rendah gitu ya. Sama menyesuaikan berbagai kayak tadi ya, udah usia, kondisi kesehatan. Depresi dan lain. Orang yang punya rasa tujuan hidup cenderung itu mereka yang punya ya memiliki kadar kortisol yang lebih rendah. Terus pemulihan emosi yang lebih cepat dan tingkat resiliensi lebih tinggi. Mereka lebih resilient kayaknya. Iya sih, ini cukup obvious ya. Jadi orang yang tahu kenapa gue kerjain hal ini, ketika dia punya purpose ya dia go for it gitu. Jadi mungkin ketika kita bikin safety net kita ini tentang si purpose sama meaning, nggak harus besar gitu, nggak harus yang kayak I wanna change the world, I wanna mengubah pemerintahan ini gitu. Kita setnya sederhana dulu, kayak misalnya pengen jadi a better person gitu. Kalau yang tadinya mungkin pemarah, mungkin apa ya, kita coba set gue mau purpose gue di tahun 2026 ini gue mau nggak jadi marah kayak gitu-gitu. Terus jadi pengen jadi penopang keluarga misalnya gitu ya. Mungkin juga nggak harus yang kayak tulang punggung banget gitu. Pun tulang punggung juga nggak apa-apa, tapi tahu meaning dan purpose-nya itu gitu. Jadi kita aimingnya ke situ aja. Iya. Gitu. Dan how-nya bisa kita cari gitu. Benar. Atau kayak menciptakan hal-hal yang bikin orang lain tersenyum gitu, kayak sekedar say hi atau karena orang-orang yang kayak gitu kadang kayak ya ampun disapa atau apa gitu kan, itu juga you never know what you did, like kayak membantu orang dan membuat orang lain senang gitu. Betul, siapa tahu relate sama episode sebelumnya, jangan bikin konten rage bait tapi happy bait gitu. Yes, happy bait. Oh, that's so cute. Oke, nah makna itu bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi kenapa kamu melakukannya. Yes. Itu balik lagi mungkin jadi better person buat diri kamu sendiri. Nah, berikutnya adalah safety net yang kelima. Safety net yang kelima itu kita ngebangun healthy rutinitas yang menyehatkan gitu. Ketika ngomong healthy nggak melulu mengenai olahraga. Bisa aja rutinitas yang produktif. Gitu ya. Iya, karena kalau hidup tuh lagi messy gitu kan. Nah, itu rutinitas itu bisa jadi anchor gitu loh untuk ngebuat tetap stabil, karena emang kayak emang itu rutinitasnya. Betul. Karena kan kadang kita kayak oh my god messy banget gitu loh. Tapi besok tahu misalkan emang udah jadwalnya tapi besok gue main tenis, atau mungkin besok gue jadwalnya adalah rutin ketemu temen gue. Betul. Nah, itu penting banget gitu. Atau bahkan kayak nggak apa-apa gue masih banget, tapi tunggu, ini gue udah saatnya tidur, ya udahlah. Betul. Kesusahan hari ini biar kesusahan hari ini, besok kita baru lagi. Karena ada ahli tidur nih ya, yang bilang si Matthew Walker, gimana sih dia tidur tapi walker jalan. Menunjukkan bahwa jadwal tidur yang konsisten itu menstabilkan mood jauh lebih efektif dibandingkan jumlah jam tidur aja. Iya, sebenarnya sih ini emang salah satu rutinitas yang bisa kita bangun waktu istirahat, misalnya terus waktu olahraga gitu ya. Ini karena ada dibilang emang olahraga tuh meningkatkan molekul yang membantu otak tuh tumbuh dan pulih gitu. Jadi ada juga rutinitasnya bisa jalan pagi, terus ritual sebelum tidur. Ritual sebelum tidur yang cukup baik, skincare boleh, kayak atau mungkin list of journaling list ini blessing, besok ngapain? Kayak hari ini tuh good things yang terjadi hari ini tuh ini. Bad things juga gak apa-apa lah, kayak yang penting tertuangkan gitu. Iya benar-benar, itu salah satu rutinitas yang dilakukan. Terus juga olahraga rutin gitu, karena kan katanya emang harus ada jadwalnya. Kamu juga udah mulai olahraga kan? Aku mau udah jalan 3 tahun 4 tahun olahraga. Iya sih, dia rajin banget. Oke. Nah itu balik lagi, terus jadwal yang tidur gitu yang tetap, karena ya itu tadi dibilangkan jauh lebih efektif dibandingkan jumlah jam tidurnya. Betul. Nah kayak dibilang tadi kan, kebiasaan-kebiasaan yang emang udah jadi rutinitas itu menciptakan kestabilan internal di dalam otak, karena itu udah kayak itu sesuatu yang
konstan, stabil. Betul. Gitu. Itu selalu rutin dilakukan. Yes. Itu tadi 5 psychology safety net yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini buat remind aja. Yang pertama tadi adalah kita punya social support network. Terus yang kedua adanya emotional regulation skills. Terus yang ketiga clear personal boundaries. Yang keempat purpose and meaning framework. Dan yang terakhir kita punya healthy routine. Kebiasaan-kebiasaan yang sehat gitu ya. Start from now, kini waktu yang tepat buat kita mulai kelima hal tersebut. Siapa tahu kalian lagi cari, gue mau bikin resolusi apa ya? Mungkin bikin psychology safety net sini gitu. Iya. Betul. Thank you so much for membuka tahun dengan dengarkan kita. Yes. Semoga apa yang kita sampaikan berguna karena ini 5 ini mau kita terapkan buat kita. Exactly. Thank you so much once again. Welcome 2026. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Thank you. Dan jangan lupa follow, komen di semua social media kita. Ada di Instagram, ada di TikTok, terus juga pasti di Spotify sini dan YouTube juga. Yes. So Thank you. That's it.